Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wasiati Hera Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini, saya akan memaparkan refleksi pembelajaran pada koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2 dengan model refleksi 4P. Refleksi model 4P meliputi 1. Peristiwa, yaitu hal-hal yang menantang saat mempelajari modul. 2. Perasaan saat mempelajari modul. 3. Pembelajaran, yaitu perubahan yang terjadi sesudah mempelajari modul. Dan yang keempat yaitu penerapan, rencana ke depan setelah mempelajari modul. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam mempelajari pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saat memahami tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, supaya anak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, saat memahami peran pendidik sebagai pamong yang berperan dalam menuntun murid sesuai kodratnya serta berpihak pada murid. Yang keempat, saat menganalisa makna, nilai, dan peran guru penggerak. Momen yang paling menantang yaitu saat melakukan aksi nyata. Saya harus merancang kegiatan pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Yang kedua, saat mempelajari modul eksplorasi konsep pada modul 1.2 dan harus meninggalkan jejak komentar. Yang ketiga, saat mengerjakan tugas yang memiliki batas waktu. Dan yang keempat, saat mengerjakan tugas kolaborasi secara daring. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu pada modul 1.1 dijelaskan bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun kodrat anak. Pendidikan harus menyenangkan dan berpihak pada anak. Hal ini relevan dengan materi pada modul 1.2 tentang nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang pendaki gunung tersesat yang menemukan tanda alam yang terbaca pada peta. Saat tersesat, saya berjalan ke arah yang menurut saya benar menuju titik tujuan dengan berbekal pengetahuan dasar survival. Saat akhirnya saya menemukan tanda alam yang terbaca pada peta, saya sangat bahagia. Saya memiliki petunjuk yang jelas dalam mencapai titik tujuan. Begitu pula, sebagai pendidik yang juga calon guru penggerak, saya sangat senang mendapat kesempatan belajar dan memperoleh banyak ilmu. Saya merasa mendapat petunjuk dan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai penuntun yang berpihak pada murid. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya sudah menjalankan peran sebagai guru seperti seharusnya. Saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga adalah guru egois yang enggan berkolaborasi. Saya jarang melakukan refleksi yang melibatkan murid. Refleksi pembelajaran hanya berdasarkan pada hasil nilai yang dicapai oleh murid. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid. Bisa menggerakkan komunitas praktisi, mampu menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi antar guru, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan yaitu dalam sifat reflektif, saya harus terbuka dalam menerima masukan.
juga harus bisa melibatkan rekan sejawat dan murid. Secara mandiri, saya akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri. Saya juga akan terlibat aktif dalam komunitas dan berkolaborasi dengan komunitas praktisi. Saya juga harus memiliki kreativitas dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Saya juga harus berpihak pada murid. Saya harus mengetahui kebutuhan murid dan menuntun sesuai kodratnya. Dengan begitu, saya akan berusaha untuk menerapkan asesmen diagnostik, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan memberi manfaat dan menjadi inspirasi. Mari terus bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia.